Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ilahi dengan NIM F112222010006 dan teman saya yang bernama. Rizka Fatimah dengan NIM F112222010007. Di sini kami akan menjelaskan tentang anak sangat kreatif dan kegiatan kreativitas di luar kelas. Ciri-ciri anak kreatif. 1. Memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Pada dasarnya, setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa ingin tahu ini merupakan dasar untuk anak menjadi kreatif. Yang kedua, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang bagus. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, yaitu anak-anak yang kreatif dengan mudah menghasilkan solusi yang layak dengan menerapkan pengetahuan dan imajinasi dalam situasi tertentu. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang dihargai atau memiliki nilai bagi orang lain. Baik produk dan solusi masalah tidak hanya baru dan bermanfaat, tetapi juga mampu membuat orang terkagum. Dengan hal tersebut, contoh, anak mampu mengeluarkan ide menggunakan botol bekas untuk meletakkan perlengkapan alat tulisannya agar tidak berantakan. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menciptakan ide atau produk baru. Biasanya kemampuan ini terlihat ketika anak bermain, misalnya saat bermain peran, anak mampu memerankan watak tokoh sesuai imajinasinya. Yang kelima, tidak takut menjadi berbeda. Anak yang kreatif biasanya tidak takut menampilkan diri sebagai sosok yang berbeda dari teman-temannya. Misalnya ketika kebanyakan teman-temannya menggunakan warna merah untuk mewarnai apel, ia bisa saja menggunakan warna yang lain sesuai dengan imajinasinya, seperti ia warna coklat atau hitam karena apel yang ia warnai ialah apel yang sudah busuk sesuai dengan imajinasinya. Menghadapi anak sangat kreatif. 1. Biarkan anak berimajinasi. Salah satu cara melatih imajinasinya adalah membacakan buku setiap hari. Beri anak kesempatan untuk memilih buku yang ia sukai. Libatkan anak saat membaca dengan memintanya mengira-ngira suara seorang tokoh atau karakternya. Selain mengasah imajinasi membacakan buku dan mendorong akan menambah perbendaharaan bahasa anak. Yang kedua, lihat minat dan bakat. Coba mulai memperhatikan apa yang disukai oleh balita. Apakah ia senang menggambar, menumpuk barang, berolahraga, menari, atau hal lainnya. Setelah mengetahui kegemarannya, mulailah Anda mengasahnya sejak dini. Yang ketiga, bebaskan anak bereksplorasi. Anak sudah dibekali dengan rasa ingin tahu yang tinggi, jadi biarkan mereka melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitarnya. Tentu saja, kita perlu memberitahu mana yang bahaya dan yang tidak. Misalnya, Anda tentu perlu memberitahu bahwa api itu panas dan bisa melukai dengan cara mendekatkan nyala tapi dikorek api kedekatannya. Yang keempat, jangan dipaksa. Jika anak tidak menunjukkan bakat atau kreativitas, akan tidak perlu memaksa. Misalnya dengan hanya fokus mengembangkan di situ sebuah butuh proses dan waktu. Yang bisa Anda lakukan adalah memberikan stimulus untuk memancing kreativitasnya keluar, seperti kegiatan bermain. Yang kelima, berikan pengalaman baru. Berikan waktu khusus untuk anak dengan mengajaknya ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi seperti museum, kebun binatang, sawah, kebun peternakan, pasar tradisional, dan taman rekreasi. Di taman baru ini, anak akan melihat, menyentuh, mendengar, merasakan, bahkan mencium sesuatu yang baru akan memperkaya pengalamannya. Yang keenam, kurangi larangan. Tahukah Anda bahwa larangan dapat mematikan kreativitas seseorang? Hal ini juga berlaku untuk balita. Sebisa mungkin Anda mengurangi melarangnya,
Misalnya Anda melarang anak memegang lumpur atau kodok hanya karena Anda takut tangannya kotor, padahal tangan kotor bisa dicuci. Sebagai gantinya, berikanlah saran apa yang seharusnya ia lakukan, bukan melarangnya. Dan yang keenam, beri pujian. Selalu memberikan pujian jika anak melakukan sesuatu yang kreatif. Misalnya, anak bermain pesawat terbang dengan daun mangga atau dengan piring kertas. Wah, pesawatnya keren sekali. Mau terbang kemana? Anda bisa mengatakan begitu. Cara itu akan membuat anak terdorong untuk berimajinasi dan mencari hal-hal baru yang akan mencuri perhatian Anda. Memfasilitasi dan memberi pengarahan untuk anak sangat kreatif. Yang pertama, buat permainan sederhana agar anak kreatif. Mengutip dari Psikotentral, cara mendidik anak untuk lebih kreatif tidak harus dengan permainan yang rumit. Coklat Regin, seorang psikolog pendidikan anak, menyarankan untuk membuat aktivitas seru bersama anak yang sederhana, misalnya bermain balok, susun, atau bermain peran. Lewat permainan ini, anak-anak akan bermain dengan imajinasinya yang tidak terbatas, misalnya membangun balok susun sesuai keinginan dan bayangannya. Yang kedua, biarkan anak melatih rasa kreatifnya. Bisa mengajak anak berkunjung ke perpustakaan, kebun binatang, atau museum purba. Di sana, pancing imajinasi anak dengan bertanya apa yang ia lihat, bagaimana suasana di sana, atau seperti apa suara binatang yang ia lihat. Juga bisa mengajak anak membuat prakarya seperti wayang dari kertas, menggambar, berkebun, mendekor kamar, atau memasak bersama. Di samping melatih anak untuk lebih kreatif, kita tetap perlu menjaga kesehatan si kecil di museum virus seperti sekarang. Yang ketiga, hindari terlalu mengatur anak. Cara mendidik anak dengan banyak aturan membuat anak cepat bosan. Pada dasarnya, anak cenderung ingin melakukan banyak hal dan rasa penasarannya yang tinggi. Aturan yang terlalu saklek kerap membuat ruang kreativitasnya terbatas. Kita perlu mengarahkan si kecil. Yang keempat, kurangi menonton TV. Teknologi dan dunia digital yang berkembang pesat membuat aktivitas anak hanya berkuat pada bermain gadget. Ini yang akhirnya membuat anak kurang aktif untuk menjelajahi banyak hal. Salah satu cara mendidik anak agar lebih aktif adalah dengan mengurangi durasi menonton TV atau bermain gadget. Yang kelima, memberi contoh pada anak. Anak-anak adalah peniru ulung. Bila ingin si kecil lebih kreatif, kita bisa memberi contoh padanya. Bagaimana caranya? Saat kita memberikan kertas dan alat gambar, coba ikut terlibat dalam proses kreativitas si kecil dan ikut menggambar dan mewarnai. Selain melatih dan mendidik kreativitas anak, menggambar bersama juga bisa menjadi cara untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Yang keenam, melakukan aktivitas fisik bersama. Untuk mendidik anak lebih aktif, cara yang bisa dilakukan orang tua adalah memilih aktivitas fisik untuk tumbuh kembang anak yang cocok dilakukan bersama si kecil. Untuk anak usia 5 tahun ke atas, kita bisa mengajak anak untuk bermain sepak bola, bersepeda, atau berenang. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan, Rizka. Baiklah, sekarang kita memasuki ke pembelajaran bagi anak yang kreatif. Pengertian pembelajaran kreatif menurut para ahli adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup atau long life education pada setiap orang. Mereka yang menerapkan long life education ini memperlihatkan perubahan perilaku
ke arah yang lebih baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk menyelenggarakan pembelajaran kreatif pada suatu institusi pendidikan, syaratnya adalah adanya pendidik dan pimpinan sekolah yang kreatif. Beberapa ahli pendidikan memberikan definisi yang beragam mengenai guru kreatif, tetapi secara umum ada beberapa kriteria yang menunjukkan ciri tersebut. Pertama, selalu mempunyai ide yang fresh. Kedua, tampil beda. Ketiga, fleksibel. Keempat, supel. Kelima, menyenangkan. Keenam, sering bereksperimen. Ketujuh, cekatan. Definisi kegiatan di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor merupakan cara mengajar guru dengan jalan membimbing siswa di lapangan atau pelajaran yang menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, kemudian mentransfer pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, diterjemahkan dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pembelajaran outdoor merupakan proses mengasah aktivitas fisik dan sosial atau kerjasama, serta kemampuan berkreasi. Pembelajaran outdoor juga metode untuk meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi daripada jika belajar di dalam kelas, yang memiliki banyak keterbatasan. Lebih lanjut, belajar di luar kelas dapat menolong anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran di luar kelas lebih menantang bagi siswa yang menjembatani antara teori di dalam buku dan kenyataan yang ada di lapangan. Kualitas pembelajaran dalam situasi yang nyata akan memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari serta dapat membangun keterampilan sosial dengan personal yang lebih baik. Pembelajaran outdoor dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan rancangan program yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dimanfaatkan dalam bermain di luar kelas. Hal-hal yang dapat dimanfaatkan dalam bermain di luar kelas, salah satunya dengan memanfaatkan bahan alam lokal sebagai berikut, seperti membuat kolase, bentuk binatang dari daun kering atau bunga dari kulit bawang merah, membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk bali, perahu dari pelepah pisang. Pada saat bermain di luar kelas, guru atau orang tua juga bisa membuat APE atau alat permainan edukatif dengan memanfaatkan batu-batuan, kayu, ranting, biji-bijian, bunga, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan bahan alam. Yang pertama ada batu-batuan, yang kedua daun-daunan, ketiga biji-bijian, keempat pelepah pisang, dan lain-lain. Kegiatan kreativitas yang dapat dilakukan di luar kelas. Pertama, kegiatan kreativitas yang dapat di luar kelas yakni pertama, visual activities, yakni berupa membaca, menggambar objek, memperhatikan demonstrasi, dan lain-lain. Kedua, oral activities. Ini merupakan aktivitas berbicara, misalnya mengadakan wawancara, diskusi, bertanya, menyatakan, dan lain-lain. Yang ketiga, listening activities. Misalnya kegiatan membaca puisi, menyanyi, memainkan musik, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah writing activities, yaitu kegiatan menulis. Contohnya, membuat laporan praktikum, membuat laporan deskripsi tentang kunjungan terhadap objek sejarah, menulis esai, atau menulis yang relevan. Selanjutnya, aktivitas belajar siswa di luar kelas ini dapat dilakukan dengan cara penugasan, tanya jawab, bermain, observasi, dokumentasi, atau game, dan kuis. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.